Salam hangat bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Albis Kiteva dalam program renungan singkat yang dipersembahkan oleh Dark Ministry. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari renungan singkat yang berjudul Menemukan Harapan di Balik Kegagalan. Seringkali kita memandang kegagalan sebagai suatu titik akhir, sebagai sesuatu yang tidak cukup baik untuk kita, sebagai sesuatu yang menganggap iman kita lemah, atau di dalam kegagalan bahkan kita bertanya, apakah Yesus masih bersama dengan kita atau tidak? Namun, dalam kacamata Yesus, kegagalan itu adalah sebuah kesempatan bagi Dia untuk menunjukkan kasih-Nya bagi saudara dan saya. Kegagalan bukanlah sebuah lawan dari keberhasilan, melainkan kegagalan adalah sebuah proses menuju keberhasilan bersama Yesus. Ketika kita gagal, bukan berarti Tuhan gagal bekerja dalam kehidupan kita, melainkan di titik tersebut Tuhan dapat menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi kita. Di dalam kegagalan, kasih Tuhan yang nyata sedang bekerja untuk memulihkan kita dan mengembalikan identitas kita. Saat ini kita akan melihat kisah di dalam Alkitab tentang kegagalan dari salah satu murid Yesus, yaitu Petrus. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-35. Di sana kita melihat Petrus dengan percaya diri, dengan sombong, dia mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Yesus walaupun dia harus mati. Namun, apa yang terjadi dengan Petrus? Setelah beberapa jam kemudian, dia menyangkal Yesus. Bukan satu kali atau dua kali, tetapi dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Di situ Petrus mengalami kegagalan terburuk dalam kehidupannya ketika ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Kegagalan itu nyata. Petrus merasa malu, dia merasa hancur, dan dia merasa tidak layak menjadi murid Yesus. Namun kasih Tuhan melampaui kegagalan. Ketika Yesus bangkit, Dia datang bertemu dengan Petrus, memulihkan kembali semangat Petrus yang telah hilang. Petrus yang gagal adalah Petrus yang sombong. Namun akhirnya Yesus datang memulihkan hatinya. Yang tadinya dia sombong, sekarang dia menjadi rendah hati dan dia menjadi pendiri gereja. Kegagalan menjadi batu loncatan bagi Petrus. Jika hari ini Anda merasa sedang gagal, ingatlah 3 pesan ini. Yang pertama, kegagalan Anda tidak mengubah identitas Anda. Anda tetaplah menjadi anak Tuhan yang dikasihi. Nilai Anda di mata Tuhan tidak ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan Anda, tetapi oleh kasih karunia Tuhan di kayu salib bagi Anda. Yang kedua, Tuhan adalah spesialis dalam pemulihan. Seperti Tuhan memulihkan Petrus dalam kegagalannya, Tuhan juga sebagai spesialis yang dapat memulihkan saya, saudara, ketika kita mengalami kegagalan. Yesus tidak melihat kegagalan Anda untuk membuang Anda, melainkan dalam kegagalan tersebut
Dia datang memulihkan Anda dan saya. Yang ketiga, ada rencana yang lebih besar. Seringkali ketika kita mengalami kegagalan, disitulah kita disadari bahwa kita tidak berhasil dengan kekuatan yang kita miliki. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, ketika kita sadar kita lemah, saat itulah kuasa Tuhan bekerja secara sempurna dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan masa depan kita. Marilah kita berdoa, akui kelemahan kita, serta izinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, jangan membiarkan kegagalan mendefinisikan masa depan kita. Marilah kita berdoa, serahkan kelemahan kita dalam Tuhan, dan izinkan Dia berkarya dalam kehidupan kita. Saat ini kita sedang dibentuk untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Biarlah Tuhan bekerja. Izinkan Dia untuk mengukir dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati.